A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan juga syukur kita sama-sama panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat dan serta karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga insyaallah kepada kita sekalian sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar para sahabat Master Arid semuanya? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun persoalan yang sedang dihadapi bisa segera terlewati dengan baik, khususnya persoalan-persoalan yang banyak dihadapi pada akhir zaman ini yang semakin kompleks dan semakin pelik untuk dihadapi. Nah, untuk mengantisipasi setiap persoalan yang ada, bahkan ketika kita sedang mengalami kesulitan, kesempitan maupun kesedihan yang sangat mendalam, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan Allah sedekat mungkin dengan kita, karena salah satu kunci agar doa-doa kita cepat dikabulkan adalah dengan membangun kedekatan kepada Sang Khalik, Sang Maha Pemilik segalanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan mendekat kepada Allah ialah melalui rutin berzikir dan juga berdoa, samping ibadah-ibadah wajib lainnya. Hidupkan hati dan qalbu kita, sebutlah nama-nama Allah terkait dengan apapun kebutuhan kita tersebut. Para sahabat Master Arid yang dirahmati oleh Allah, ada satu amalan doa yang bisa diamalkan, yang bisa kita sama-sama amalkan. Bisa dibilang amalan ini adalah amalan doa akhir zaman yang sangat mustajab untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Doa rahasia untuk mengatasi persoalan hidup akhir zaman yang akan disampaikan ini sangatlah istimewa. Kalimatnya akan membuat kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saat membacanya dengan penuh kesungguhan. Mengapa begitu istimewa? Karena di dalam doa ini terdapat pernyataan keistimewaannya, yaitu pengakuan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, pengakuan akan kekurangan diri, dan juga pengakuan akan dosa serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga ada jaminan yang berdoa bersungguh-sungguh dengan doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih mustajab jika dijadikan amalan zikir sehari-hari. Lantas amalan doa akhir zaman apa yang dimaksudkan? Adapun amalan doa akhir zaman yang dimaksudkan adalah doa Zunnun atau doa Nabi Yunus. Doa Zunnun Nabi Yunus ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, ketika beliau terpenjara, merasa sepi, dan bahkan Nabi Yunus sendiri pun tidak mengetahuinya yaitu berada di mana. Doa Nabi Yunus atau doa Zunnun ini juga merupakan doa istighfar yang sangat dahsyat. Doa Nabi Yunus atau istighfar Nabi Yunus ini akan kita sampaikan keutamaannya. Kita mulai dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, bahwasanya Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada penduduk kota Nainawi, suatu kota yang besar yang terletak di negeri Mosul, Irak, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menolaknya dan tetap tenggelam dalam kekafirannya. Lalu karena kesal kepada kaum tersebut, Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kaum tersebut dalam keadaan kecewa, marah, dan mengancam mereka bahwasanya akan datang azab dari Allah atas kekafiran kaum tersebut. Nabi Yunus pun pergi menaiki perahu bersama dengan suatu kaum, dan di tengah laut perahu pun oleng dan terombang-ambing oleh hempasan angin. Mereka semua yang berada di atas perahu merasa ketakutan kalau perahu yang mereka naiki akan tenggelam dikarenakan kelebihan muatan. Dan untuk keselamatan seluruh penumpang, maka muatan perahu harus dikurangi. Mau tidak mau, undian pun menjadi jalan keluar yang terakhir dilakukan.
Dan dari nama yang keluar dalam undian tersebut, maka ialah yang harus melompat ke laut. Dan setelah 3 kali diundi, alhasil nama yang keluar selalu sama, yaitu nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus pun melompat ke laut, dan ikan paus atau al-haut atau yang dikenal juga dengan sebutan An-Nun menelannya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada ikan paus tersebut, "Janganlah kamu memakan secuil pun daripada dagingnya Nabi Yunus, dan jangan pula engkau mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu akan aku jadikan sebagai penjara buatnya." Lalu ikan paus tersebut membawa Nabi Yunus ke dasar laut. Berhari-hari ia berada di dalamnya, dan menurut Ibnu Katsir 40 hari lamanya. Dan dari dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus mendengar suara tasbih dari batu-batu kerikil yang berada di dasar laut. Ketika Nabi Yunus berada dalam kegelapan di dalam perut ikan paus, beliau menyangka bahwa dirinya itu telah meninggal. Kemudian ia mencoba untuk menggerakkan kepalanya, menggerakkan kedua kakinya, serta semua anggota tubuhnya. Ternyata dirinya masih hidup. Kemudian Nabi Yunus berdiri dan melakukan salat di dalam perut ikan paus tersebut. Dan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus adalah, "Ya Tuhanku, aku jadikan untuk menyembahmu sebuah masjid di suatu tempat yang tidak dapat digapai oleh seorang manusia pun." Jadi ketika berada dalam kegelapan dan kesempitan tersebut di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari kesalahannya yang tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, sehingga kesempitan ini beliau alami saat ini, yaitu berada di dalam perut ikan paus. Nah, Nabi Yunus pun terus mengulang-ulang membaca tasbih yang dikenal dengan bacaan doa Zunnun. Doa Zunnun inilah yang selalu Nabi Yunus baca, dan dalam keberserahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang menelannya. Dan berikut ini bacaan daripada doa Zunnun atau bacaan tasbih daripada Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kurang lebih artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Itulah yang selalu diucapkan oleh Nabi Yunus berulang-ulang selama berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti yang disampaikan di awal, rahasia ayat Zunnun yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Nabi Yunus adalah karena di dalam doa tersebut ada pengakuan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, pengakuan akan kekurangan diri, dan juga pengakuan akan dosa serta permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pertobatan Nabi Yunus dan memerintahkan kepada ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan sebagai bentuk telah bebasnya Nabi Yunus dari penjara perut ikan paus. Nah, itulah salah satu keutamaan doa Zunnun atau keutamaan doa Nabi Yunus, membebaskan dari kegelapan dan kesempitan yang dialami oleh Nabi Yunus. Begitu mustajabnya doa istighfar Nabi Yunus atau tasbih Nabi Yunus ini, sehingga disabdakan juga oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut: Da'watu Zunnuni idza da'a wa huwa fi batnil haut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qatu ila istajaballahu lah. Doa Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3505. Dan Syekh Albani menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Dalam keterangan lain dari Sa'ad bin Abu Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Asma Allah yang apabila disebutkan dalam doa pasti dia memperkenankannya, dan apabila diminta dengannya pasti Allah memberi, yaitu doa Yunus ibnu Matta. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, apakah doa itu dikhususkan bagi Yunus ataukah bagi seluruh kaum mukmin?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, doa tersebut adalah bagi Yunus ibnu Matta secara khusus dan juga bagi kaum mukmin semuanya secara umum jika mereka menyebutkannya di dalam doanya. Jadi dari hadis di atas sudah cukup jelas bahwasanya keutamaan atau khasiat doa Dzunun atau khasiat doa Nabi Yunus ini ialah tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah apapun yang dihadapi, baik urusan rezeki, keselamatan dan lain-lain, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan baginya atau akan diperkenankan doanya. Selain yang disabdakan oleh Rasulullah, doa Nabi Yunus alaihissalam ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8 ayat 87-88 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa nazainahu minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dzunun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87-88. Nah, para sahabat Mas Darajat, oleh karena itu sudah seharusnya sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sedang mengalami kesulitan, kegelapan, dilanda kegelisahan maupun mengalami kesempitan dalam hidup ini, maka perbanyaklah mengulangan bacaan doa ini dan menambahkan di dalam setiap doa-doa kita. Bahkan jadikanlah sebagai amalan zikir dalam keseharian kita. Doa inilah yang dianjurkan Rasulullah untuk selalu dibaca setiap hari secara istiqomah, terlebih lagi ketika kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah dan kesulitan yang sedang dihadapi. Insya Allah mustajab, makbul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mengamalkan doa Nabi Yunus atau cara mengamalkan doa Dzunun ini yaitu berdoa dan bertaubatlah dengan sungguh-sungguh atas segala kesalahan kita, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus di dalam pertaubatannya. Dan di dalam beberapa riwayat hadis disebutkan keutamaan doa Nabi Yunus ini bisa menjadi wasilah dikabulkannya semua hajat. Terserah tujuan hajat kita, mau berwasilah dengan doa Nabi Yunus untuk rezeki lancar, memohon dengan doa Nabi Yunus untuk keselamatan, maupun memohon dengan doa Nabi Yunus untuk keberhasilan dan keberkahan apapun, mintalah kepada Allah dengan doa Nabi Yunus tersebut. Dalam melaksanakan, dasarilah dengan niatan lillahi ta'ala, ikhlas dalam mengamalkan semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, yakinlah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan diperkenankan segala doa dan hajat-hajat kita. Menurut keterangan lain dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang cara mengamalkan doa Dzunun ini, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus selama 40 malam, minimal 1 malam 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Jadi 40 malam, minimal 1 malamnya 100 kali, Allah akan tuntaskan hajatnya. Jadi jangan ragu lagi untuk segera mengamalkan doa Dzunun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi para sahabat Mas Darajat sekalian. Silahkan sampaikan dalam kolom komentar bagi sahabat yang ingin mendoakan yang lain ataupun ingin harapannya kita amini bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.